Ani, sebagai bukti cintaku padamu, aku akan membawamu melihat salju. Di mana itu? Di Dieng, Jawa Tengah. Tak kalendausan kalau tidak di Korea. Masyarakat bisa melihat fenomena es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Cuaca ekstrim yang dingin dengan suhu di kisaran minus 2 derajat Celcius membuat air embun pun membeku menjadi es. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah sejak Sabtu dini hari sudah berbondong-bondong menuju ke kawasan Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Tak sekedar berwisata menikmati candi dan panorama alam, wisatawan juga ingin berburu salju atau embun es yang muncul di kawasan dataran tinggi Dieng. Halo, sobat-sobat calon ilmuwan hebat, apa kabar? Semoga sobat Sobawati penggemar berat opa-opa Korea tidak membuli saya karena video pembukaan saya tadi. Setelah melihat berita dari CNN Indonesia yang tayang di ruang menonton impian saya tadi, maka jiwa ilmuwan saya meronta-ronta, penasaran mencari penyebab embun es di Dieng, Jawa Tengah. Sebagai ilmuwan palsu, maka insting detektif saya hasil belajar dari Kogoro Mori langsung mencurigai Storm dari Akademi X-Men sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian es di Dieng. Tapi dia membantah. Kenapa saya salahkan? Nah, saya saja sibuk pusing rambutku yang beruban semua. Menemui keuntuan, saya menghubungi Om Bram, senior saya yang luar biasa. Selamat siang, senior. Mohon petunjuk. Tahu siapa masalahmu? Kamu bilang memang jangan kau selalu nonton film kartun. Itu belajar kau sama ahli fisika dan ahli kimia yang ahli dan asli, bukan ilmuwan palsu seperti kau yang banyak diksinya. Terima kasih banyak, senior. Saran yang sangat luar biasa. Menindaklanjuti saran sang senior, setelah berkeliling dunia, bertanya kepada para ahli, dan mencari dari berbagai sumber, melalui Mbah Google tentunya, maka saya menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya suhu di Indonesia bagian selatan, utamanya di Dieng dan sekitarnya, sehingga fenomena es seperti di Dieng bisa tercipta. Yang pertama, rata-rata laju penurunan suhu adiabatis atau Lebes rate adiabatic merupakan kondisi di mana suhu menurun mengikuti ketinggian tempat. Suhu permukaan akan menurun secara gradual sesuai ketinggian tempat. Karena proses fisika laju penurunan adiabatik suhu udara, di mana suhu udara akan turun sebesar 0,65 derajat Celcius untuk setiap 100 meter atau turun 6,5 derajat Celcius untuk setiap 1 kilometer beda ketinggian suatu tempat. Dari teori ini saya juga mencurigai fenomena penurunan suhu adiabatis sebagai alasan manusia memiliki budaya berpakaian berbeda-beda, mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Nah, coba bayangkan kalau ente pakai baju bikini di Dieng, besok langsung masuk angin, terus kena flu, upload status, flu ini menyiksaku, dan tiba-tiba tim gugus tugas
COVID-19 sudah ada di depan pintu Anda. Wiu, 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 wiu. Yang kedua, musim kemarau. Saat kemarau, udara sangat sedikit tertutup oleh awan, dan saat siang, permukaan tanah mendapat radiasi panas yang cukup banyak. Akibatnya, di siang hari, suhu dapat menjadi sangat panas. Namun, saat malam hari, bumi bergantian melepaskan panas ke atmosfer. Kondisi ini menyebabkan suhu di permukaan menjadi turun. Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara, Setio Aji Prayodi menerangkan bahwa secara fisis, uap air dan air itu, atau dengan kata lain awan, merupakan zat yang cukup efektif dalam menyimpan energi panas. Rendahnya kandungan uap air di atmosfer menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi keluar angkasa pada malam hari tidak mampu disimpan di atmosfer. Akibatnya, energi yang digunakan untuk meningkatkan suhu atmosfer di lapisan dekat permukaan bumi tidak signifikan. Inilah yang menyebabkan suhu udara di Indonesia pada kemarau, terutama malam hari, relatif lebih rendah dibandingkan saat musim hujan atau musim peralihan. Suhu dingin itu akan lebih terasa di wilayah pegunungan atau dataran tinggi seperti Dieng. Penurunan suhu yang signifikan berpotensi memunculkan embun es. Namun, dinginnya suhu di Dieng tidak sedingin sikapmu kepada aku. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis. Yang ketiga, faktor penguatan angin monsun Australia yang mengalirkan massa udara dingin dan kering dari benua Australia menuju Asia melewati Samudra Indonesia dan wilayah kepulauan Indonesia. Keadaan ini seperti benua Australia ibarat memiliki AC raksasa yang menghembuskan massa udara yang bersifat dingin dan kering ke wilayah selatan garis ekuator Indonesia pada musim kemarau. Fenomena ini disebut dry intrusion. Bila melihat Indonesia dengan menggunakan citra satelit untuk mendeteksi favor di atmosfer, maka terlihat jelas bahwa Jawa dikelilingi oleh warna coklat. Warna coklat di sini berarti dry atau kering. Fenomena inilah yang membuat kita sering kedinginan ketika malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Dry intrusion bersifat dingin sehingga daratan yang dilaluinya seperti Pulau Jawa terkena dampak yang cukup signifikan. Demikianlah beberapa faktor yang mempengaruhi suhu dingin di Indonesia, utamanya Indonesia bagian selatan. Jika ada penjelasan yang keliru atau ada yang belum dipahami, maka silahkan Anda salto-salto di kolom komentar. Tapi sebelum episode fenomena es Dieng, sang ilmuwan palsu berakhir, maka saya akan memberikan sebuah teka-teki untuk Anda selesaikan. Kata kuncinya adalah temukan simbol yang hilang milik Da Vinci.